Ada nggak apa ya momen-momen lucu gitu atau yang apa gitu loh, momen-momen lucu deh selama pandemi ataupun sebelum? The Health Insider, Quality of Life. Dok, tadi kan Dokter Ira ngomong-ngomong mengenai dokter gigi melakukan prosedur kesehatan, protokol kesehatan selama pandemi ini dengan memakai hazmat atau APD lengkap gitu kan. Itu ada hubungannya nggak dengan biaya yang dikeluarkan pasien dalam ini perawatan gigi itu? Ya sudah pasti kita akan ada extra charge. Oh gitu. Iya, ya logikanya gini lah, maksudnya sebelum masa pandemi COVID kan, ya pasti kita udah tahu lah pengeluarannya akan sekian dan segala macam. Terus ketika ada pandemi, ya kita akan penambahan protokol itu dan tentu saja akan menambah pengeluaran juga gitu. Ya, beban gitu. Dari klinik. Tapi tergantung kliniknya. Ada yang extra charge tanpa penambahan harga perawatan. Ada juga yang dia nggak kelihatannya extra charge nih, tapi dia di perawatannya dinaikin. Oh gitu. Jadi banyak tekniknya sih sebenarnya. Tapi intinya sih sebenarnya pada saat kita nge-charge lebih ke pasien, itu bukan murni, soalnya ini ada pasien nih, ini saya ngomongin gini soalnya ada pasien yang nanya, kalau gitu saya bawain APD-nya gimana gitu. Hah? Bawain APD-nya gimana? Ini charge-nya ini bukan berdasarkan hanya pakai APD-nya itu gitu loh, tapi seluruh protokol yang kita harus lakukan, jadi kayak pengadaan UV, semprotan ruangan, maksudnya bukan semprotannya doang, tapi cairan dari itu, cairan tambahan buat sterilisin alat yang part pertamanya, terus kemudian pengangkutan sampah. Oh iya. Jadi untuk pada saat pandemi COVID itu sampah udah pasti jauh lebih banyak karena masker, tadi kan masker double, sarung tangan double, jadinya otomatis sampahnya yang biasanya sedikit jadi lebih banyak. Terus kemudian sebelum COVID, pada saat penanganan sampah yang sekali pakai, itu juga tidak perlu maksudnya dipisah, tapi tidak sampai harus kayak diurusin khusus gitu. Nah kalau ini kan jadinya kita nggak tahu nih, kita udah nanganin pasien beneran COVID apa kagak kan. Jadi intinya semua kayak disamain, terus sampahnya juga jadi lebih besar, dan pengangkutan sampah kan ada fee-nya, kan kita pakai third party nih buat pengangkutan sampah. Biasanya tiap 6 bulan, jadinya tiap bulan dengan harga yang lumayan gitu. Jadi intinya biaya yang diberikan atau dibebankan kepada pasien itu sebenarnya worth it lah ya, maksudnya sesuai dengan apa yang mereka dapatkan gitu kan. Iya. Ruangannya steril ataupun dokternya juga melakukannya dengan prosedur kesehatan yang disarankan pemerintah gitu kan. Jadi itu semua memang sesuai dengan kondisinya dan mereka memang worth it gitu ibaratnya. Itu biaya yang pantas gitu ya. Sebanding lah dengan apa yang mereka dapatkan gitu. Iya. Nah, Dok, ini mau nanya lagi. Apa tuh? Selama pandemi ini, itu pandemi ataupun sebelum pandemi lah kalau memang ada gitu ya. Ada nggak momen-momen terhadap momen-momen pasien itu ketemu pasien yang lucu gitu atau yang apa gitu loh. Momen-momen lucu deh selama pandemi ataupun sebelum. Terserah itu yang mana deh. Oke, kalau sebelum pandemi itu banyak banget sih. Banyak ya. Tapi yang lebih spesifik pada saat pandemi itu lebih unik sebenarnya. Seperti apa? Jadi misalnya itu pasien tadi yang nanya soal harga juga kan. Harga. Terus saya bawain deh APD-nya. Atau saya beliin tuh apa gitu, nanti dokternya tinggal pakai gitu. Jadi saya nggak usah di-charge ya. Oh iya, padahal lebih mahal, Dok. Iya, bukan masalah lebih mahal, cuma kan enggak, maksudnya sebenarnya kalau dia bawa itu jadi lebih mahal sebenarnya. Betul daripada sih. Daripada yang dikeluarkan kan. Kalau saya sih gitu. Oh iya silakan kalau saya. Tapi
tapi agak oke. Tapi kan itu bukan semuanya itu gitu loh. Iya. Nah, terus ada juga yang pasiennya datang, dah semuanya disemprot. Terus dianya duduk, terus disemprot-semprotin semua. Oke, ya itu nggak masalah kan, pasiennya mungkin takut kan ke situ. Otomatis kalau kita tahu lah, kalau misalnya alat yang akan digunakan pasti udah steril. Iya. Terus itu udah di wrapping. Jadi dibuka pada saat kita mau kerjain pasiennya. Melakukan tindakan. Melakukan tindakan. Terus si pasiennya begitu udah mau melakukan tindakan, udahlah saya buka kan wrapnya untuk ngambil alatnya. Terus kata dia, "Dok, tunggu dulu." "Oh, kenapa?" "Saya semprotin sanitizer ya." Apa alkohol ya gitu. Maksudnya yang sanitizer yang bisa dipakai buat tangannya dia. "Saya semprotin ya supaya lebih steril." Loh? "Oh, nggak usah, Bu. Nanti ini pakai malah nggak steril." Justru bahaya. Kayak gitu. Jadi ini sudah steril ininya makanya kita bungkus kayak gini gitu karena sudah disterilin pakai alat khusus. Oh gitu. Soalnya supaya lebih steril lagi. Enggak apa-apa, Bu. Ini udah steril, tenang aja. Dibeliin yang baru aja, Bu, kalau mau steril lagi. Iya, terus apalagi banyak sih ada juga yang yaitu misalnya kan kita suruh kumurnya obat kumur antiseptik 1 menit. 1 menit itu bukan hal yang mudah soalnya. Oh iya. Saya kumur aja 15 detik aja itu udah megah itu sebenarnya. Udah pengen saya minum. Nanggung nih kelamaan minum aja nih. Ini kalau kumur biasa. Nah, kumur yang kita sarankan itu sambil digargle. Jadi sampai kayak gitu di sampai iya, gitu sampai ya? di tenggorokan gitu. Iya, ada teman saya kayak gitu tuh. Gitu. Terus ada ya otomatis ada yang agak ketelen. Nanggung itu mah, Dok. Kalau sekarang coba telan. Tapi ada nggak yang kayak gitu nelen, Dok? Untungnya sih nggak ada ya? Gitu. Kalau iya kasihan banget sih. Untungnya rajin ya mereka ya. Rajin kalau itu kalau malas kan biasanya malas nih buang nih, telan aja gitu kan. Nggak enak kan. Tapi iya mungkin ketelan-telan dikit iya gitu kan. Iya. Atau saking udah 1 menit lama kadang-kadang dia lupa. Kadang-kadang ngileran. Oh gitu. Jadi ambil tisu harus diginiin. Oh kirain kalau udah 1 menit dia lupa gitu lah. Oh enggak. Pas ngomong muncrat semua. Enggak ya. Gitu. Ada lagi nggak, Dok? Ada ya so far itu aja lah. Itu aja so far. Ya keinget. Oke, Dok, terakhir. Apa yang mau dokter sampaikan ke pasien dan calon pasien di masa pandemi ini? Yang pertama pastinya selalu jaga kesehatan giginya, jangan lupa sikat gigi, standar ya, jangan lupa sikat gigi 2 kali sehari, jangan mentang-mentang work from home, nggak keluar rumah, terus tahu-tahu ya udah saya sikat giginya nanti aja deh sebelum tidur, soalnya makan terus nih, ngunyah terus. Gitu. Usahakan kesehatan giginya tetap dijaga supaya tidak perlu, kalau misalnya ini tidak perlu ada keluhan yang mengharuskan memang keluar dan ke dokter gigi. Maksudnya saya di sini menekankan itu supaya ya kan namanya kita juga harus kalau tidak penting-penting banget memang harus di rumah aja kan. Dan pasien atau calon pasien yang memang mau datang ke dokter gigi jangan terlalu paranoid ya gitu dengan pandemi Covid ini gitu. Usahakan mencari tahu informasi-informasi yang benar seputar COVID-19. Jangan terlalu banyak mendengar hoax atau informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi usahakan cari di tempat yang benar supaya kita sendiri tahu, kemudian jadinya tidak terlalu paranoid gitu. Karena di klinik dan para dokter itu sudah melakukan protokol kesehatan yang memang sudah diracik oleh organisasi profesi dan Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Jadi memang ya oleh karena itu balik lagi jangan terlalu paranoid, jangan takut, jangan parno, nggak apa-apa. Yang penting semua protokol baik dari pasien maupun kita sendiri
kita laksanakan sebaik-baiknya. Insider, diskusi kita mengenai kesehatan gigi dan mulut serta penanganannya di masa pandemi sudah selesai. Mau informasi mengenai kesehatan lainnya? Tetap di channel kesehatan terbaik Indonesia, The Health Insider.